Assalamualaikum ya jamaah. Assalamualaikum. Salamu, salamu, salamu. Salamu alaikum ya jamaah. Jamaah. Salamu alaikum ya jamaah. Assalamu alaikum. Salamu, salamu, salamu. Allahu Akbar. Salamu alaikum ya jamaah. Salamu alaikum ya jamaah. Assalamu alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Islamku Keren dimanapun berada. Ketemu lagi dengan saya Syihab Ahmad dan rekan saya Muzaffar Ahmad di podcast Islamku Keren, Islamku Damai, Islamku Indah, Islamku Keren. Masih dalam suasana bulan Ramadan ya, puasa. Mudah-mudahan lancar semua yang di rumah. Mudah-mudahan puasanya selalu jadi berkah, kemudian belum kena bolong-bolong nih rekan-rekan semua. Nah, di sebelumnya kan kita sudah ngebahas ya mengenai apa itu Ramadan, Ramadan garis besarnya dan selama pandemi ini seperti apa. Nah, sekarang tentang apa nih yang kita mau bahas nih? Masih dalam suasana Ramadan. Sekarang kita agak jalan-jalan ya Ya. ke tempat yang lumayan jauh. Betul. Nah, ini ada kita ngundang tamu di sini. Ini teman kita ya, sahabat kita, teman angkatannya Bro Apai dan mantan mentor saya dulu, mentor saya waktu madrasah ya. Oke. Tapi sekarang sudah melanglang buana ke Udah jadi orang jauh dia. ya ke belahan dunia yang lain. Assalamualaikum Kang Opik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana di Indonesia kabar? Alhamdulillah. Ya masih panas ya. Masih panas. Udaranya. Gimana di sana puasa lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Jalan. Nah, Kang Opik di Amerika sendiri. Sekarang di mana di Amerika ya? Ya. Di Amerika di mananya ya kalau boleh bisa Di bagi ke Amerika, teman-teman. jadi kalau state-nya itu di California, jadi semacam provinsinya di California. Oke. Nah, kita kalau county-nya di Los Angeles. Jadi Los Angeles itu kan di bawahnya California. Oke, di sana kerja ya, Kang ya? Ya, kerja, kuliah. Wih, mantap sekali. Masya Allah. Alhamdulillah. Itu deket ke Hollywood ya? Dekat. Jadi kita udah lewat Hollywood udah kayak lihat Monas aja udah biasa jadinya. Dulu mah lihat Braga ya, sekarang Hollywood. Betul. Nah, Kang Opik ini tahun berapa ya awal mula ke sana, ke Amerika? Saya pindah ke Amerika 2016 awal, bulan Februari. Oh, 2016. Kurang lebih 5 tahun lah. 5 tahun sana ya. Oh, berarti sudah jadi citizen sana apa belum? Sudah jadi sana. WNA. Oh, Masya Allah. Itu udah mengalami berapa Ramadan tuh ya. Nah, jadi nanti kita kan 4 kali ya. Nah, kita akan bahas karena ini sudah punya pengalaman 4 kali Ramadan dengan Ramadan kemarin masa pandemi. Kita akan bahas nih. Beda nggak sih ya suasana di sana di Los Angeles di Amerika dengan suasana kita di Indonesia. Kalau yang tahun sebelumnya kan kita bahas di belahan dunia, tapi kan di luar ya, kayak di Tuvalu, kemudian di mana? India ya, kemudian di Ghana. Nah, ini kita baru sekarang ini kita punya yang baru Dari Paman Sam kita. dari Paman Sam ya. Nah, Kang Opik sendiri pertama kali nih kita flashback dulu deh. Pertama kali ke Amerika ya. Itu gimana sih yang dirasain tuh pengalaman baik secara jasmani maupun rohani? Pasti campur aduk tuh dalam artian sedih ada, ninggalin keluarga kan, ninggalin teman-teman, aktivitas terus kerjaan lama segala macam. Senang jelas, alhamdulillah disyukuri karena udah nggak pernah kepikiran sebelumnya kan bisa menginjakan kaki di negeri Paman Sam ini kan. Jadi bisa ngelihat yang dulu biasanya kita lihat di TV segala macam, sekarang dengan mata langsung di sini kan, itu luar biasa. Terus beratnya juga, tantangannya besar juga, terutama masalah adaptasi ya. Iya. Ya, adaptasi masalah culture, bahasa, cuaca gitu.
Ya, lumayan lah. Dia beda ya, kalau di kita kan tropis ya, kalau di sana subtropis mungkin ya. Iya, di sini kan summer panasnya panas banget, kering gitu kan. Terus winternya dinginnya ekstrim. Pokoknya di sini serba ekstrim lah. Untuk di California. Kalau komunitas muslimnya sendiri gimana, Bang Opik? Komunitas muslim kebetulan kalau alhamdulillah ya kita dikasih karunia bergabung di Jemaat Ahmadiyah ini. Jadi kita nggak terlalu sulit mencari komunitas di sini. Karena begitu kita datang ke negeri orang, pasti tujuan pertama adalah cari dulu komunitas kita kan. Iya. Masjid. Jadi alhamdulillah mereka juga welcome, dan walaupun mayoritas Pakistani dimanapun ya kita orang-orangnya Pakistan, tapi mereka welcome walaupun kita dari Indonesia. Terus kita udah mulai awal datang yang pasti kita taznit segala macam. Terus mereka juga pasti karena tahu kita baru datang, pasti kita bakal terus diajak, dikomunikasiin buat ikut kegiatan-kegiatan kan. Karena namanya orang baru datang pasti masih bingung gitu kan. Dan mereka udah biasa dengan orang baru, dengan imigran, orang-orang Pakistan itu. Jadi semuanya udah terorganisir gitu. Udah enak. Kalau selain Ahmadiyah sendiri, Muslim yang lain juga banyak mungkin ya kalau di Amerika? Ya, banyak. Di sini di LA itu ada Islamic Center kan di Los Angeles, kemudian di Anaheim juga ada Islamic Center. Bahkan yang di LA itu kalau nggak salah imam masjidnya orang Indonesia gitu kan. Oh gitu ya? Ya, terus orang Arab. Jadi banyak di sini komunitas, dan alhamdulillahnya ya kita saling respect aja gitu. Nggak jadi yang misalkan gimana. Terus kalaupun kita ada Ramadan ini nih, pasti kita mengundang mereka untuk hadir, dan mereka juga pasti mengundang kita untuk hadir. Oh gitu ya. Acara mereka iya. Ya sama lah. Luar biasa ya. Justru kita kan walaupun beda-beda organisasi, ya namanya di sana kita tetap aja populasi kita minoritas kan. Ya, Betul. harus bersatu lah gitu. Sama mungkin. Senasib lah, sama-sama orang merantau gitu ya. Iya, sama-sama merantau. Gitu. Oke. Kalau ini sendiri gimana, masyarakat Amerika sendiri dengan komunitas Muslim itu tanggapan mereka seperti apa? Apalagi kan Islamophobia apakah ada kan? Islamophobia setelah paling tidak setelah 9/11 9/11 tuh ya? Ya, oke. Itu gimana? Jadi sejauh ini ya pengalaman yang saya alami, mungkin terlalu jauh kalau misalkan mereka membahas tentang Ahmadiyah, mereka taunya kita Muslim aja, kita secara general. Alhamdulillah untuk Amerika sendiri negara yang sangat toleran ya untuk masalah agama. Jadi mereka tuh nggak terlalu mempersoalkan agama apa gitu kan, misalkan dia Muslim atau Kristen. Justru di sini yang lebih menjadi masalah itu ras sebetulnya kan, rasialnya. Kalau misalkan kayak sekarang kemarin lagi musim yang Asian Hate, sebelumnya yang BLM, jadi kan ras itu lebih menjadi masalah di sini ketimbang agama. Dan jujur nih, kalau ada cerita menarik sendiri, kalau boleh ya menceritakan sedikit. Iya. Boleh. Pengalaman saya di tempat kerja, justru yang paling penting itu pas interview komunikasikan gitu bahwa saya Muslim. Ketika jam kerja otomatis kita harus sholat 2 waktu pas jam kerja siang kan, zuhur sama asar. Dan mereka sangat welcome, mempersilahkan gitu kan. Oh gitu ya. Iya. Dan tempat kerja saya itu kan kubikel, nggak punya ruangan. Malah bos saya itu bilang kalau mau pakai, kan dia tahu kalau sholat butuh satu ruang privasi ya, pakai aja ruangan saya. Jadi semuanya ya untuk masalah agama itu justru jadi prioritas. Malah kalau misalkan kita mau izin, paling gampang itu kalau udah masalah agama gitu. Misalkan izin saya mau pergi urusan agama, padahal mau pergi majelis suro kan, nggak susah juga dijelasinnya kan gitu kan. Tapi kalau udah masalah agama udah pasti diizinin gitu. Alhamdulillah. Kalau di kerjaan sendiri yang Muslim selain Kang Opik ada situ kerjaan? Ada sih, prioritas saya kebetulan sendiri aja gitu. Oke. Tapi luar biasa sih maksudnya. Luar biasa kalau ya kan selama ini pandangan Islamophobia itu kan luar biasa ya apa? Ya, orang-orang ya Amerika itu pasti kebanyakan kalau pandangan orang luar itu ya takut sama orang Islam gitu. Ya. Pandangannya seperti Mungkin itu. ada yang mengalami hal-hal negatif, tapi nggak terlalu banyak. Cuman kan sekarang zamannya media, sekarang ya sosial media ke blow up gitu kan. Tapi kalau secara saya sih di keluarga juga belum pernah mengalami hal-hal yang negatif untuk masalah itu gitu. Jadi alhamdulillah respect aja. Bahkan mereka itu mungkin sedikit mendengar ya tentang Ramadan, mereka juga mempelajari. Jadi tahu gitu kita selagi puasa. Terus kalau misalkan di tempat kerja ada taruhlah potluck, beli makanan, pizza segala macam, itu pizzanya saya dibeliin terpisah yang nggak ada pepperoni-nya, saking menghormatinya gitu.
Gitu ya. Iya. Oke. Alhamdulillah. Gitu. Oke. Asal komunikasi kan, saya juga harus pergi Jumatan, otomatis saya harus minta istirahat lebih kan. Izin. Iya, Oke. iya. Itu ya mereka nggak bisa melarang. Kalau untuk masalah agama mereka bukan Bagus takut itu. ya, respect aja gitu. Respect, iya, iya. Oke. Iya. Kalau ini nih Kang Opik nih, kan belakangan ini kan rame masalah itu ya, apa namanya, dengan orang Asia tuh ya, Amerika dengan orang Asia itu apa ada pengaruh nggak dengan Kerjaan sekarang. Pengaruh sebetulnya gini ya. Ketika saya nonton di TV memang berita itu cukup mengerikan ya, Asian Hate. Betul, ya makanya. Takutnya menimpa saya juga atau gimana. Nah. Tapi keadaan di luar sih sebetulnya orang-orang Asia ya masih bebas, di tempat kerja juga bebas. Malah di sini orang Chinese itu banyak yang kerja di nursing ya, di rumah sakit jadi dokter. Ya kebayang sekarang mereka melayani masyarakat Amerika kulit putih, kulit hitam untuk divaksinasi segala macam. Artinya ya biasa aja gitu ya. Memang kondisi media ini memang kita harus sikapi dengan bijak ya, berita-berita seperti itu. Mungkin kita harus tanya yang mana yang faktanya segala macam. Ya mungkin ada beberapa orang minor, cuman ya balik lagi gitu kan. Karena blow up di media juga terlalu besar kan. Bukan hoax, cuman beritanya besar gitu kan. Iya, dramatisir gitu, didramatisasi. Betul. Nah, untuk kita ngomongin puasanya sekarang. Ya. Nah, karena bulan Ramadan. Nah, pengalaman sebelumnya nih Kang Opik, sebelum pandemi lah, kita bicara sebelum pandemi. Bulan apa bedanya sih yang paling mendasar antara puasa ya di Amerika dengan di Indonesia? Gitu. Apa sama aja gitu ya? Beda banget. Beda banget. Beda banget. Di Indonesia kan disebutnya mayoritas ya negara Muslim. Suasananya sebulan sebelum Ramadan udah kerasa. Ramadannya udah kerasa kan ya. Di dekorasi-dekorasi di tempat belanja semuanya udah serba bulan puasa. Kalau di sini kan ya seperti hari-hari biasa aja gitu bulan puasa. Yang membedakan justru kitanya yang nggak makan, yang lainnya tetap makan, nggak ada yang tutup juga kan di sana. Itu aja sih. Cuman terus yang di tempat kerja misalkan kan kita ada breakfast, dikasih makan pagi donat segala macam, akhirnya kita jadi nggak ikutan. Tapi mereka paham gitu sih orang-orang. Itu aja sih yang membedakannya. Jelas Indonesia lebih enak lah kalau untuk masalah puasa. Kalau waktunya panjang berpuasanya gimana? Panjang banget. Jadi kebetulan semenjak saya pindah 2016, bulan Ramadan itu jatuhnya pas summer. Jadi musim pas jam siangnya panjang banget. Dari jam 4 sampai jam 8, 16 jam ya. Masuk. Kebayang. Kalau di Indonesia kan balance ya. Iya. Jam 6, jam 5 sampai jam 6 ya sekitar 12 jaman gitu. 12 jam lah itu hampir tiap tahun begitu ya. Kita di sini 16 jam gitu. Lumayan. Udah 16 jam panas lagi ya. Panas banget. Biasanya sampai berapa derajat biasanya kalau lagi Ramadan gitu suhunya? Kalau Ramadan bisa 31 derajat ya, 30 Celcius. Panas banget pokoknya. Terus malah kita kalau sholat Id itu harus pasang tenda dan nyediain minuman es gitu. Karena saking panasnya. Selalu pas heat wave, selalu pas lagi panas banget. Iya. Kalau kita justru kasih kolak ya. Kalau kita dikasih kolak, saya campur. Ya kan kebayang lagi panas, puasa 16 jam, terus yang lainnya makan aja. Kalau di Indonesia kan yang nggak puasa pun menghormati yang puasa kan. Iya. Dia nggak makan di depan kita, di sini ya bebas-bebas aja. Biasa aja ya. Nah, ada apa nggak di komunitas Islam sendiri sana sama dia di mana Kang Opik ada program-program khusus nggak kalau bulan Ramadan bersama gitu ya maksudnya? Kalau kita kan ada takjil gitu kan. Bareng gitu ya. Ada. Jadi untuk di masjid ya bulan puasa itu jadi bulan yang padat buat kita ya. Jadi kita ada iftar setiap hari. Jadi buka puasa setiap hari, buka puasa bersama. Jam 8 kita iftar, kemudian lanjut taraweh bersama kan. Taraweh. Sebelum iftar itu kita biasanya ada daras. Jadi kita ke masjid setiap hari itu pas bulan puasa. Bulan puasa. Terus biasanya kita minimal 2 kali ada buka puasa bareng dengan orang-orang neighborhood, tetangga. Kita ngundang tetangga, ngundang wali kota, ngundang komunitas jemaat masjid lain kayak gitu. Ya kayak gitulah kegiatannya. Itu iftar itu disediain oleh masjid gitu, makanya apa Disediain oleh masjid? Disediain oleh masjid. Jadi dan semua orang bisa ke sana ya?
Betul, semua orang kecuali kalau misalkan ada yang mau nyumbang, boleh. Kalau misalkan pas lagi pengen, biasanya kalau misalkan mau nyumbang kita nge-tag tanggal gitu, misalkan hari Minggu dari saya, misalkan. Jadi kita nanggung semuanya tuh dari iftar, buka, dan bagusnya lagi dari setup-nya juga gitu, beres-beres sama clean up-nya itu tanggung jawab si hostnya itu yang tadi bilang mau jadi penyedia makanan itu ya. Cuma kalau misalkan giliran Kang Opik jadi dari segala macam sampai bersih-bersih sampai juga beres, itu tanggung jawab kita gitu. Jadi kita harus datang early, siapin makanan, terus nanti mereka udah pulang, kita beres-beres. Pulangnya belakangan kayak di kita ya. Gitu. Pulang langsung kabur aja gitu. Di kita datangnya cepet, pulangnya kabur duluan. Kabur duluan. Makanannya dibawa juga. Nggak nyisa. Oke deh. Nah, ini kan sudah 4 tahun kan puasa di Amerika tuh ya. Di negeri orang. Nah, pasti dong ada rasa hal-hal yang apa ya, dikangenin ketika kita puasa sebelumnya Ramadan di Indonesia. Nah, apa sih hal-hal yang paling dikangenin pas Ramadan gitu ketika yang Kang Opi rasakan ketika di Amerika sekarang tuh? Iya. Yang pasti yang pertama keluarga ya. Kita kan di Indonesia ada munggahan ya. Iya. Minggu pertama tuh emang bukan sakral ya, kayak wajib gitu. Iya, benar. Sama keluarga. Terus di Indonesia itu kan sering buka bersama sama teman-teman, itu justru ajang ketemu sama teman-teman itu bulan puasa kan. Betul. Reuni buka bersama. Jadi kita kadang ngelihat di grup WhatsApp diundang gitu kan, kita cuma bisa ngeliatin gitu. Nggak bisa ikut. Terus makanan juga saya pikir menarik gitu kan, karena di sini kan makanan kalau kita buka bersama di masjid, makanannya makanan Pakistan, makanan desi. Iya. Kalau kita kan kangen juga pengen kolak, pengen buah yang segar-segar gitu, pengen juga gitu. Iya benar. Kalau makanan Indonesia sendiri ada yang jual nggak di sana? Ada. Di sini ada restoran Indonesia. Terus kadang kita juga suka bikin. Terus di Komjen juga kalau bulan puasa sama Lebaran, kadang mereka open house. Jadi kita bisa datang ikut makan di sana. Gitu. Bahan-bahan ini kalau kita masak sendiri nih kan kadang pengen ya masak sendiri lah makan Indonesia. Kalau bahan-bahannya sendiri available nggak? Iya, bahan-bahan pertama toko Indonesia itu mereka jual yang udah matang ya. Mungkin mereka import dari Indonesia atau gimana saya nggak tahu. Tapi kalau untuk bahan-bahan, kita ada toko Asia. Misalkan ada toko Asia itu yang punya misalkan orang Vietnam, orang Thailand, itu kebanyakan rempah-rempahnya juga nggak terlalu beda gitu. Nanti kita yang harus modifikasi dikit lah gitu. Jadi ada toko Asia yang memang ya gimana pun juga kita serumpun ya sama Vietnam, pasti makanannya nggak jauh-jauh gitu. Betul. Cuman kali kalau nyarinya jengkol, pete, kayaknya nggak ada kali itu mah. Nah. Kita harus spesial import dari situ. Ini lagi murah nih. Ya, dan itu harga betul. Harganya lumayan ya. Misalkan yang di Indonesia yang sebenarnya 2.000, 3.000, di sini bisa jadi $5-10 gitu kan, berkali lipat. Wow. Makanan Indonesia itu kayak misalkan gado-gado di sini bisa jual $15. Gado-gado sepiring ya. Sepiring. Sekitar 200.000. Waduh. Di sini kaya gitu. Di sini 15.000. Sama-sama 15-nya ya, 15. Ya gitulah bedanya. Iya sih. Tapi burger di sana mahal. Iya, di sana lebih murah sih ya. Harganya. Di kita udah kayak makanan yang ini banget gitu kan. Di sini malah $1 bisa minum sekenyangnya, refill terus. Kayak burger di sini paling cuma $1 ya. $1. Oh gitu? Di Indonesia dia kayak makanan mewah nih mana gitu kan. Ya kebalik, di sini justru makanan mewah, makanan Indonesia. Buat kita ya. Iya bener. Nah, ya cara ngobatin kangennya tuh gimana, Kang Opik? Ya kalau sama keluarga, ya alhamdulillah kita nggak susah ya komunikasi, bisa video call gitu kan. Bisa kalau untuk komunikasi keluarga. Kalau untuk makanan ya itu tadi, kita pergi ke restoran Indonesia, terus atau masakan Indonesia, atau kumpul di Komjen dengan orang-orang Indonesia. Jadi lumayan lah suasana kayak di Indonesia. Terus kalau selama perjalanan ya akhirnya kita suka dengerin lagu-lagu rohani aja supaya suasananya kayak di Indonesia gitu. Benar. Karena kan di Indonesia hampir semuanya lagunya lagu
Iya. Lagu Muslim gitu. Iya. Nah ini pas Ramadan selama 4 tahun ya, Kang Opik nih, ada nggak cerita-cerita yang unik, yang menarik gitu ketika menjalani puasa di Amerika itu? Yang menarik mungkin lebih ke kegiatan yang tadi ya. Jadi kan saya bilang tadi buka bersama kita jam 8 karena azan maghrib jam 8 sampai setengah 9 lah kita mundur setengah 9 buka bersama. Terus baru selesai makan jam 9 setengah 10, tarawih itu baru mulai jam 10 malam gitu. Jam 10 malam selesai, taruhlah setengah 11, kita baru nyampe rumah paling jam 11-an. Bisa dibayangin kan udah larut malam banget. Baru bisa tidur paling nyenyak jam 12-an kali ya. Jam 12-an. Nah jam 3 kita harus udah sahur tahajud lagi gitu. Lagi ya. Tidur pendek, puasa panjang itu capeknya kan luar biasa. Kerasa banget sih. Terus kalau cerita yang lainnya mungkin justru ini kaitannya dengan Lebaran ya. Lebaran di sini kan kita nggak ada libur ya, hari biasa. Habis Lebaran, kalau emang hari kerja ya udah balik kerja gitu. Jadi kayak biasa lagi ya. Nggak ada ngumpul keluarga ya. Kalau di sana kan habis Lebaran kita keliling tetangga. Dari angpau lah dulu kita. Di sini udah pakai baju koko, udah gitu ya udah lepas lagi, balik lagi ke tempat kerja. Oh, di sana nggak holiday ya? Enggak, kan dia nggak ada, bukan hari libur nasional ya. Dan sholatnya siang di sini. Sholatnya jam 10. Karena itu tadi, karena kan jarak ke masjid jauh, kemudian orang masih pada kerja juga gitu. Jadi nunggu orang pada kerja. Ya gitulah. Jadi udah awal-awal setahun 2 tahun bener-bener kehilangan banget tuh suasana Ramadan sama Lebaran, tapi kesininya udah harus mulai membiasakan diri gitu kan. Iya, beradaptasi lah ya. Nah, sekarang kan udah 2 tahun ini kan kita masuk ke COVID ya. Iya, masa pandemi ya. Ya lockdown dan segala macam. Itu ada nggak yang berubah dengan ya tadi suasana Ramadan, gitu. Lebaran di sana? Ya, berubah banyak ya. Pertama, karena ya itu tadi jangankan Ramadan ya, kita kan yang biasanya aja yang biasa kita pengen sholat ke masjid atau sholat Jumat jadi nggak bisa karena masjid ditutup total kan, kita nggak ada, benar-benar nggak ada kegiatan. Dan Ramadan ini mulai Ramadan kemarin berarti kan tahun kemarin sampai sekarang. Iya, masuk 2 tahun. Jadi kita total belum bisa ke masjid gitu. Dan sekarang belum bisa dibuka. Kita kalau sekarang lagi mulai mengkomunikasikan untuk mulai reopening ya. Jadi nanti mulai didata siapa aja yang boleh datang gitu kan. Untuk sekarang yang udah ada harapan lah. Tapi yang kalau yang tahun lalu itu total kita nggak boleh ke masjid, sholat tarawih di rumah. Kita kehilangan yang biasanya buka bersama bareng gitu kan, ketemu bersama jemaat. Dan yang lebih menyakitkan lagi, sholat id di rumah itu. Dia terpaksa harus khutbah ya. Gitu, aduh. Suasananya beda banget ya? Iya. Beda banget. Sekarang kita kan sholat Jumat di rumah masih oke, sholat id di rumah juga. Iya. Tapi itu terjadi di Indonesia juga sih. Sama sih sebenarnya. Malah lebih kerasa kita kan, soalnya kita kan benar-benar yang biasanya ngumpul gitu ya. Suasana yang ini banget ya di Indonesia kalau masalah Ramadan tuh. Iya, ini kan kita punya sahabat, kalau saya juga tahun lalu ya sama anggota-anggotanya kita nge-Zoom. Jadi udah beres sholat, makan barengnya tuh lewat Zoom rame. Benar, ya unik juga sih. Ya banyak sih yang anggota yang nanya kan, gimana nih ini kan Lebaran masa nggak boleh sih untuk ngumpul. Seperti tahun kemarin lah ya, kemarin begitu. Tapi karena kebijakan dari pemerintah segala macam, akhirnya kita batasi kan. Jadi saya pun kemarin tuh tadinya mau sholat di rumah, tapi karena ada tetangga yang anggota yang di sebelah itu kasihan kalau nggak ini, akhirnya cuman berdua, 2 keluarga aja, saya dengan keluarga yang di sebelah itu kan, ayo Pak kita bareng-bareng aja berdua, yang lainnya di rumah masing-masing gitu, rumah masing-masing. Ya setelah itu langsung buka Zoom, nge-Zoom bareng dengan anggota yang lain. Ya jadi pelan-pelan mudah-mudahan lah situasi Lebarannya mulai kembali lagi gitu kan. Kalau di Amerika sendiri sekarang berarti kelonggarannya baru mau di ini ya berarti tadi? Baru mau. Jadi
kan sekarang udah mulai divaksin kan. Jadi sekolah juga baru beberapa sekolah yang udah mulai boleh buka kan setelah karena yang gurunya udah mulai divaksin dan kita juga masih untuk siswa kan anak saya sekarang di TK dikasih kebebasan. Jadi kalau misalkan mau datang ke sekolah silakan, kalau mau tetap di rumah gitu kan sampai semuanya kevaksin juga nggak masalah. Jadi ya itulah mulai bertahap. Kalau tempat kerja itu masih WFH, kuliah juga masih belum boleh, masih online, jadi semua masih panjang lah kalau yang kembali ke normal tuh masih jauh banget karena vaksin juga lambat ya di sini, jadi walaupun ditargetin dalam 100 hari katanya bisa vaksin semuanya nggak juga sama juga sih di sini ya. Nah ini juga sobat keren di rumah nih yang kita perlu perhatikan. Jadi sebenarnya bukan cuma di Indonesia aja nasib yang seperti kita rasakan ya. Kadang-kadang suka ada sobat keren yang di rumah yang lu kenapa sih kita sekolah masih harus online? Terlalu mengkritik juga kan, mengkritik kebijakan pemerintah, kebijakan dan sebagainya. Padahal di belahan dunia yang lain pun sama sebenarnya nasibnya gitu ya. Nah, jadi paling tidak kita harus bersyukur lah. Kalau di beberapa negara bahkan ada sampai hancur betul negaranya kan, sampai ya katakanlah perekonomian udah begitu terkena dampak gitu ya. Kalau di kita kan masih bisa masih bisa beraktivitas ya. Bener. Nah ini yang mungkin harus jadi ini juga harus disyukuri lah betul. Kalau di sana sendiri sekarang angka yang terkena positif COVID-nya masih cenderung tinggi atau gimana? Kalau angka pastinya saya udah mulai nggak ngikutin ya, tapi tinggi banget kan. Amerika tuh udah tinggi. Udah mulai malas ngikutin. Kalau awal-awal dulu saya masih bisa misalkan di LA itu malah ini angka di LA itu masih jauh lebih tinggi dibanding satu negara Indonesia yang kenanya. Oh iya. Gitu. Walaupun hanya LA ya. Di kita tuh udah dulu aja waktu awal-awal udah hampir 2 juta, waktu di Indonesia masih di bawah 1.000 kali, masih ratusan gitu. Di sini udah 2 juta gitu masih. Angkanya tinggi. Cuman sekarang yang menjadi satu harapan itu perkembangan daily-nya katanya udah mulai nurun gitu. Karena kan udah mulai ada yang divaksin gitu. Cuman kalau secara orang kan udah bosan ya. Iya, mulai jenuh gitu kan. Bisa dilihat lah, mungkin bisa dilihat di sosial media, di Twitter segala macam. Sekarang udah mulai bebas aja orang keluar gitu. Bahkan ada juga yang anti masker segala macam ya banyak lah. Berarti sama aja ya. Yang bandel-bandel ada banyak ya, sama kayak di kita ya. Dulu aja paling 1, 2, 3 bulan pertama lah yang benar-benar kerasa kok pandemiknya sepi gitu kan. Setelah itu udah orang-orang berkeluar juga sekarang. Ya emang di mana-mana sih. Ya makanya kalau kita ngeliat ya kayak di saya aja tinggal di sini kan di Jakarta, ya udah keluar rumah itu udah jalan tuh udah rame aja, apalagi kayak tahu pas nanti Ramadan juga kayaknya ya dalam suasana Ramadan kayak gini juga masih rame juga kan. Yang jualan juga udah banyak sih sekarang. Ya, karena mau nggak mau ya orang butuh juga penghidupan ya kan. Itu dia memang. Ya tinggal butuh keluar lah. Pasti gimana kita jaga diri aja sih kayaknya sekarang. Iya, betul. Ya sekarang kembaliin ke kita aja gitu. Kalau emang mau sehat ya kita ikutin prokesnya gitu. Kalau enggak ya itu udah capek juga kayaknya orang. Betul. Oke, yang terakhir nih. Yang Opik mungkin ya harapan ke depannya gimana sih? Di suasana pandemi ini kan, kemudian untuk Ramadan tahun depan mungkin seperti apa gitu harapannya? Ya, kaitannya dengan pandemik yang pasti mudah-mudahan ya, kita kan yang saya ceritain tadi kita mulai ada rencana untuk dibuka kembali. Ya minimal buat sholat idnya lah kita udah mulai bisa dibuka kembali, atau mungkin kalau untuk usia-usia kita kan bisa hasil setelah dites swab kita bisa bawa ke masjid, boleh mungkin ke masjid gitu kan. Intinya kita pengen juga aktivitas itu kembali normal. Karena kita kan butuh siraman rohani juga ya, ketemu sama teman-teman. Pengen banget karena selama ini via Zoom gimana pun juga ada batasan kan. Betul. Limitasi gitu. Terus ada satu yang hilang, beberapa hilang. Misalkan kita dulu sebelum lebaran itu kan biasanya suka ada carry amal bersih-bersih. Ya mudah-mudahan dengan adanya vaksin sekarang yang sudah mulai disebar, rencana-rencana yang tadi mau reopen itu terlaksana lah. Jadi back to normal. Walaupun belum ya, atau yang new normal itu tadi lah minimal. Iya, paling enggak gitu ya. Paling enggak tuh. Ada rencana pulang kampung? Rencana selalu ada.
Waktu itu kan ketemu sama Pak Muzaffar dulu ya. Iya. Setahun yang lalu ya, belum ya? 2019. Itu iya betul, 2019 ketemu ya. 2 bulan sebelum pandemik ya. Iya betul. Oh gitu, masih ada ketemu gitu ya. Setelah itu udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Makanya kalau pandemi udah selesai ya kita rencana pulang. Selalu ada lah. Ya, mudah-mudahan lah ditunggu di sini. Karena mudah-mudahan kita juga bisa main ke sana ya. Jadi kita kalau nggak khawatir lagi kalau mau main ke LA udah ada yang ini, udah ada yang nyuguhin. Usah khawatir. Di sini banyak saudara-saudara yang dari, walaupun beda state ya, ada kalau mungkin tahu ada Kang Tahir Lubis, putranya Pak Sarip Ahmad Lubis, kemudian Pak Hairul Bahri, putranya Pak Deus Malang, almarhum. Ya, jadi banyak orang Indonesia. Jadi kalau kita jalsa Amerika kumpul tuh, jadi kumpul ya. Kita secara jasmani mungkin nggak ada terlalu kaitan bersaudaranya, tapi karena kita kan minoritas ya orang Indonesia, betul. Udah kayak saudara aja gitu. Iya, indah itu ya, indah kebersamaan di sana itu. Nggak usah khawatir lah, banyak. Siap. Oke, jazakumullah. Ini Kang Opik sudah hadir jauh-jauh nih. Sana jam berapa malam? Sekarang di sini jam 8.30, baru Isya sih sebetulnya. Oh ya, sekarang tuh. Oke. Mohon maaf nih ganggu malam-malam, mudah-mudahan semua kerjaannya lancar, ibadah puasa juga lancar, juga sampai Lebaran nanti, dan harapannya ya benar-benar bisa tercapai lah ya. Iya. Amin. Nah, jadi kesimpulan kita nih, sobat keren di rumah, pertama kita harus senantiasa bersyukur ya. Kita bisa melihat gimana sih kondisi ya Ramadan yang kita rasakan sekarang ya. Udah 2 tahun ini kita rasakan seperti ini, itu bukan cuma di kita aja yang merasakan ini. Nah, kemudian ya kita juga harus banyak-banyak berdoa di rumah supaya keadaan ini nggak terus-terusan sampai berkepanjangan, misalnya bertahun-tahun gitu ya, yang kita rasakan seperti ini. Dan yang mudah-mudahan juga kita bisa tahun depan kita bisa merasakan Ramadan seperti biasa lah gitu. Amin. Ya, jazakumullah sanal jaza. Saya Kang Opik, jazakumullah sudah dari sini. Makasih udah diundang. Salam buat keluarga. Salam buat semuanya ya. Oke, teman-teman di rumah, sekali lagi kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa lancar sampai akhir nanti dan sampai Lebaran, dan semoga pandemi ini segera diangkat dari kita semua. Ya, nanti pas Lebaran kita ada podcast juga ya. Ada khusus spesial Lebaran, tunggu aja ya. Oke, Islamku damai, Islamku indah, Islamku keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.